Sirah Nabawiyah, kita masih di perang Uhud ya. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang satu peristiwa yang besar di perang Uhud ini, yaitu tamarrudu Abdullah bin Ubay wa ashabah, ketika Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan ya, menarik mundur hampir 300 tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengutip itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Jadi mundurnya orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini adalah cara Allah liya'lamal ladzina faqu. Jadi untuk mengetahui siapa yang di hatinya itu mendua tidak serius dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang dipakai oleh Abdullah bin Ubay itu memang menyakitkan, di mana mengikuti Rasulullah di awal keberangkatan, setelah sampai di wilayah Uhud dan itu terlihat oleh kaum kafirin posisinya, dan Abdullah bin Ubay ingin menunjukkan sebenarnya tujuannya pertama adalah ingin melemahkan hati orang-orang mukmin. Coba bayangkan Pak, orang munafik itu sampai segitunya, melemahkan hati orang mukmin. Untuk apa? Untuk akhirnya mundur dari perperangan itu. Yang kedua adalah mengembirakan hati orang-orang kafir. Ini peristiwanya memang pelakunya Abdullah bin Ubay. Tapi ingat, yang kita bahas ini adalah sirah nabawiyah. Sirah adalah manhaji. Manhaji itu kalau Al-Fatihah itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-i'tiqadi, yang kedua uluhiyah, yang ketiga manhajiyah. Manhaj itu artinya jalan. Jadi kalau kita belajar tafsir, ada 2 metodologi tafsir yang mungkin kita bisa lakukan. Pertama, mengkaji tafsir dari surah Al-Fatihah sampai terakhir. Ada cara yang kedua yang paling bagus sebenarnya adalah mengkaji tafsir berdasarkan turunnya ayat. Nah, ketika tafsir berdasarkan turunnya ayat, berarti kita selesai membahas sirah nabawiyah. Artinya bahwa Al-Quran itu, perjalanan sirah nabawiyah adalah bimbingan Al-Quran. Jadi kalau sirah nabawiyah ini bimbingan Al-Quran, berarti ini adalah bagian daripada wahyu itu sendiri. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah bagian-bagian dari rekayasa Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka disebut dengan manhajiyah. Artinya, kalau pelakunya ini adalah Abdullah bin Ubay, tidak menutup kemungkinan peristiwa yang sama akan terjadi, atau itu mengingatkan kita tentang diri kita. Jangan sampai masuk ke golongan orang-orang munafik. Di depan si A berwajah lain, di depan si B bermuka lain. Wajah sama muka apa bedanya? Satu kaki dia di kaki yang berbeda, di tempat yang berbeda, di kaki lain di tempat yang berbeda. Nauzubillah min zalik. Jadi Islam ini agama yang kafah, sumuliyatul Islam. Kalau kita baca kitabnya Yusuf Al-Qardawi, Sumuliyatul Islam, Islam ini adalah agama yang universal. Tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Nah, sehingga apa? Berbahaya, akan berdampak ke jiwa seseorang. Makanya akidah itu adalah al-umurul lati tusaddiqu bihal nufus.
Itu yang disebut dengan akidah. Akidah itu hal-hal yang menyebabkan hati ini membenarkan sehingga jiwa wa tatma'innu bihal qulub, yang menyebabkan hati ini bisa tenang. Kapan hati itu bisa tenang? Kalau memang manhajiyahnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak akan mendapatkan itu. Maka Abdullah bin Ubay ini ketika wafat, anaknya Abdullah, seorang sahabat Nabi, bayangan Pak, bapaknya pengkhianat, anaknya sahabat Nabi. Masya Allah. Kita tidak bisa, makanya iman itu apa bisa diturunkan, Pak? Iman kita ini nggak bisa diturunkan. Yang kita bisa lakukan adalah berupaya menurunkan keimanan itu kepada anak-anak kita. Abdullah bin Ubay ini ketika wafat didatangilah oleh Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, tolong solatkan ayahku, katanya. Panjenengan akhir-akhirnya jawaban Rasulullah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ketika Buya Hamka didatangi oleh utusannya Soekarno ketika itu. Mengiyakan, Pak. Iya, tak solatkan sampai turun ayat. Ya ayyuhan nabi, la tuti'il kafirina wal munafikin. Tak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Status orang munafik itu mengerikan, Pak. Mengerikan, tak boleh disolatkan. Bahkan tapi Rasulullah, kita belajar dari Rasulullah betapa lembutnya hati Rasulullah itu. Yang dulu di Uhud menarik 300 pasukan di saat puncak-puncak perang, Pak. Puncak-puncak perang untuk melemahkan hati orang mukmin dan menggembirakan hati orang-orang kafir ketika itu. Tapi Rasulullah sama sekali tidak berkomentar. Masya Allah ya. Makanya saya ingin sampaikan, kalau ada orang yang mengatakan betapa enaknya menjadi sahabat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, sholat jamaah bersama Rasulullah, tapi perlu kita ingat nanti, apakah kita memang layak sekalibernya para sahabat itu? Nah, kita lihat. Itu peristiwa pertama ketika ini. Yang kedua, khittatud difa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan strategi perang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu fantakhaba minhum min fasilati min rimatil mahirin. Jadi Rasulullah, kemarin saya sudah jelaskan peta daripada Uhud itu. Jadi Uhud itu panjangnya, bukitnya sekitar, gunungnya sekitar 17 km. Tapi ada cekungannya. Anggaplah dari tembok ini bukit semua sampai ke sini, dan di sini ada cekung. Begini. Nah, ada cekung di sini, dan disinilah bukit yang disebut dengan Bukit Rumat. Nanti yang sering dinaiki oleh orang-orang haji dan umroh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan 50 orang pemanah, ya, dan yang memimpinnya adalah Abdullah bin Jubair. Nanti Abdullah bin Jubair, karena sebagian itu ada turun mengambil harta rampasan, tinggal 10, Pak. Berteriak Abdullah bin Jubair ini. Untuk apa? Untuk supaya jangan meninggalkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya Abdullah bin Jubair mempersembahkan nyawanya untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah menasehati para pemanah ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam summa qala lirimati. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
La ya'tuna man khalfana. Karena begini Pak, Rasulullah itu sudah memprediksi. Apa kata Rasulullah? La ya'tuna man khalfana in kanat lana au alaina fasbut makanata wa la tu'tina min qalbik. Rasulullah sudah memperkirakan nanti pasukannya siapa? Pasukannya Khalid bin Walid dengan 200 bala tentara itu ada kemungkinan dia akan berlari ke belakang Bukit Rumat dan masuk di posisi arah Madinah. Masuk ke sini. Nah, karena rumatnya di sini, Bukit Rumatnya di sini berarti kan bisa memanah pasukannya Khalid bin Walid, baik dari posisi sana atau dari sini atau dari sini. Jadi Bukit Rumat itu sangat strategis. Makanya orang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang orang yang sangat ahli strategis. Kenapa Rasulullah menempati tempat yang teluk ini? Karena begini Pak, ini dijadikan benteng oleh Rasulullah. Di sini juga dijadikan benteng karena ini bukit, gunung, di sini gunung. Tidak mungkin ada musuh dari sana karena sulit. Nah, Rasulullah naik tempat tendanya di atas sini. Untuk apa? Kalau terjadi sesuatu, Rasulullah akan selamat. Dan kalau seandainya orang kafir itu masuk ke sini, ada kemungkinan akan habis oleh para pemanah karena memang jaraknya 150 meter. Jadi Pak, para pemanah Ar-Rumat, kalau saya baca jurnalnya, panah itu kalau panah kuda itu paling kuat itu 50 meter. Kalau jenengan lihat panahnya orang berkuda itu kan cuma segini panjangnya. Dan itu sekira kekuatannya sekitar 50 meter. Tetapi panahnya para sahabat mampu menembus 300 meter. Dan itu luar biasa Pak. Kenapa peradaban Spanyol dan Eropa itu sangat takut dengan baret merahnya Rasulullah SAW? Karena memang strategi perang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung. Yang kedua, secara fisik mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Yang ketiga, secara spiritual mereka juga adalah atas bimbingan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbeda Pak, berbeda. Jadi kalau TNI itu baret merah kita itu sebenarnya hanya sedikit saja dirubah. Apa yang dirubah? Akidahnya. Kalau fisiknya, disiplinnya mungkin sudah oke. Apa kata Rasulullah? Jangan tinggalkan. Kalaupun kata wa in kanat lana au alaina fasbut makanata la nu'mina min qalbak. Kami kalah atau kami menang kata Rasulullah, jangan tinggalkan Bukit Rumat. Ini perintah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, wa qala lirumat ukhmu zuhurana. Jaga punggung kami. Coba bayangkan Pak, kalau kita berada dalam posisi itu, apa yang kita rasakan? Karena sabda ini langsung dari baginda Nabi Muhammad, jaga punggung kami. Fa in ra'aitumuna naqtul fala tansuruna. Kalau seandainya kami habis semuanya kata Rasulullah, jangan ada yang turun dari Bukit Rumat. Begitu Pak, Rasulullah itu. Seandainya kami mati semua kata Rasulullah, jangan ada yang turun dari Bukit Rumat. Wa in ra'aitumuna faqad ghanimna fala tusyrikuna. Kalau seandainya ada ghanimah yang kami peroleh, jangan turun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatil Bukhari qala in ra'aitumuna tahattafna at-tayra fala tabrahu makanakum hatta arsala ilaikum wa in ra'aitumuna hadamna al-qauma wa ta'na fala tabrahu hatta arsala ilaikum. Ini kalimat. Jadi orang-orang dulu itu kan bahasanya bahasa metafora ya, bahasa kiasan. Apa kata Rasulullah? Wa in ra'aitumuna, kalau kalian melihat kami
tahattafna tara, kami dipetik oleh burung. Dipetik oleh burung itu artinya diambil oleh burung gagak. Itu artinya apa? Terbunuh. Makanakum fala tabrahu makanakum, jangan tinggalkan tempat kalian. Hadza hatta arsala ilaikum, sampai aku mengutus utusan kepada kalian. Wa in ra'aitumuna hadzamnal qauma wa wata'na fala tabrahu arsa ilaikum. Jadi sama, kalau kami mati jangan sampai kalian turun, kata Rasulullah. Seandainya kami pun menang, jangan ada yang turun sampai utusan itu datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perintahnya jelas atau tidak jelas, Pak? Sebenarnya Al-Quran itu, perintah Al-Quran itu jelas atau tidak jelas? Jelas. Salat 5 waktu, subuh 2 rakaat, jelas atau tidak jelas? Sangat jelas. Tapi tetap aja gitu ya. Ya. Semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Betapa nikmatnya orang yang berangkat subuh gitu ya. Karena memang subuh itu adalah salah satu ibadah yang memang luar biasa. Karena orang yang berangkat sholat dari rumahnya dengan kondisi berwudu, setelah itu dia melangkah, fa'arfa'a darajatuhu bisab'ina wa ishrina darajah, diangkat derajatnya oleh Allah 27 derajat, baru keluar dari rumah satu langkah. Setelah langkah kedua, Allah hapuskan dosa-dosanya sampai nanti terulang begitu. Langkah ketiga diangkat derajatnya, langkah keempat Allah hapuskan dosanya. Ya. Kata Rasulullah, kalau berangkatnya jalan kaki. Yang naik motor ya enggak. Enggak, itu khutwah itu artinya ya Allah tahulah cara menghitungnya gitu. Naik motor, naik mobil ya bodoh aja. Enggak, saya bercanda. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkahnya itu diikuti dengan doa. Nah, Rasulullah mengajarkan doa ketika kita berangkat melangkah ke masjid. Apa kata Rasulullah? Allahumma tahhir qalbi. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan Allahumma ja'al qalbi nuran. Ya Allah, jadikan hati kami ini bercahaya ya Allah. Wa lisani nuran, dan lisan kami ini bercahaya ya Allah. Wa sam'in nuran, pendengaran kami ini bercahaya ya Allah. Wa basarin nuran, penglihatan kami ini bercahaya ya Allah. Wa fil khalfin nuran, di belakang kami bercahaya ya Allah. Wa min tahti nuran, di bumi kami ini ya Allah bercahaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Luar biasa kan Pak? Orang berangkat salat itu semuanya Allah berikan cahaya. Lisannya, hatinya, pendengarannya, matanya, di belakangnya, bahkan bumi yang dia injak pun akan menjadi cahaya bagi dirinya. Sampai ke pintu masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Masuk ke masjid belum sholat, 3 malaikat datang mendoakan masing-masing kepada orang ini, walaupun dia belum sempat untuk sholat sunnah. Luar biasa. Nah ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengultimatum. Ini perintah Pak. Persoalan perintah jangan main-main, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi nanti? Dari 50 orang yang bertahan di Bukit Rumat itu hanya 10 orang Pak. Yang 40 orang turun. Ya. Makanya para sahabat itu ada yang berdoa begini. Nah, Rasulullah lagi sholat. Lalu ada yang selesai sholat dia berzikir. Bukan berzikir, hanya menyebut qalil, 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 qalil. Kata Rasulullah, ada apa dengan dirimu? Katanya. Beliau membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sekian banyak hanya yang sedikit yang mampu mengikuti sunnahmu ya
Rasulullah, aku pingin yang sedikit itu. Khalil, dia hanya menyebutkan sedikitnya aja. Khalil, 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 aku pingin yang sedikit itu ya Allah. Aku pingin dimasukkan yang sedikit itu ya Rasulullah. Aku pingin dimasukkan yang sedikit itu ya Rasulullah. Maka yang terdengar hanya Khalil, Khalil, Khalil. Hanya terdengar seperti itu. Itu strategi pertama Rasulullah tentang wilayah rumat pemanah 50 orang tadi. Wa bi ta'yini hadza fasilah fil jabali ma'a wair askariyat syadidah. Jadi kenapa diletakkan rumat di situ menutup kemungkinan pasukan kafir Quraisy itu masuk dari sana karena dibikin rumah di sini bisa masuk ke sini atau dari sini ke sini karena memang pasukan kafir ada di sana. Jadi sangat kelihatan, Pak. Nah, posisinya pemanah ini sangat strategis. Kenapa? Karena bisa memantau seluruh pergerakan kafir Quraisy. Luar biasa Rasulullah itu. Jadi amal baqiyatul jais faja'ala ala Maimatul Munzir ibnul Yamin. Jadi dibagi dua, di sayap kanan di sayap kiri. Jadi ada dua pasukan. Faja'ala Munzir ibnu Amr menjadi di sayap kanan, wa ja'ala masiru Zubair ibnul Awwam di sayap sebelah kiri. Maka wa kana ila Zubair muhimmah sumumah fi wajhi farsan. Nah, Zubair bertugasnya kata Rasulullah, tugasnya Zubair adalah berhadapan langsung dengan pasukannya Khalid bin Walid. Memang Khalid ini, Pak, khairur rijal inda jahalahitiyah. Jadi dia sebaik laki-laki ketika jahiliyahnya. Wa khairur rijal inda islami. Dan dia adalah sebaik laki-laki ketika dia masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid ini memang namanya sudah sangat terkenal dahulu. Oh ya, orang hebat, strategi perang hebat, gulatnya bagus, panahnya bagus, kudanya bagus, ya. Jadi saya lihat kemarin lomba memanah sambil naik kuda, masya Allah, hebat-hebat ternyata. Perempuan pakai cadar, diterbangkan burung ke atas itu ditembak, Pak. Kena, ya. Kalau saya yang kena, saya sendiri. Hebat, ya. Jadi Rasulullah memposisikan itu. Zubair berhadapan dengan Khalid bin Walid dengan pasukannya sekitar 200 pasukan berkuda. Padahal pasukan mukmin tidak ada yang punya kuda, Pak. Masya Allah. Ini kan dalam bahasanya orang-orang munafik apa? Kita ini mau perang apa? Mau serah setoran nyawa kan? Karena memang secara logik tidak mungkin itu bisa dimenangkan, gitu kan. Tapi itulah antara 700 dengan 3.000 orang, Pak. Kalau kita dalam posisi ini mundur atau maju? Wah, itu kata yang satu, ini stor nyawa ini wis mulai ae. Sampean tuh mbok ayu nang omah iki lho. Gak usah ikut, apalagi punya anak, punya kebun, punya toko, punya macam-macam, bercampur aduk itu. Saya yakin kalau kita yang berada di situ, Pak, pulang kabeh. Jadi waja'ala muqaddama susuf an-nukhbah mumtazah min syu'janil muslimin wa rijalatihim mashhurin binajah alladhi yuwazzinuna alaf. Nah, jadi memang Rasulullah memposisikan orang-orang saja'anul muslimin, orang-orang pemberani dari kaum muslimin ketika itu. Walaqad kanat hittatul hakimah wad daqiqah jiddan. Ini perencanaan strategi ini adalah perencanaan yang sangat matang. Lalu sejarawan mengatakan tatajalla fiha abqariyatul qiyadatun nabi al-ashkari, menunjukkan bahwa kepiawaian Nabi dalam kepemimpinan militeristik.
Jadi Rasulullah itu memang teruji terkait dengan kepemimpinannya di wilayah militer. Wa na'u la yumkin li ayyi qa'idin mahma taqaddamat kafa'atahu an yada hitta adaqqa wa ahkam min hadha. Dan tidak mungkin ada pemimpin saat itu yang lebih detail strategi perangnya selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita yang saya sampaikan, padahal yang datang terlebih dahulu di tempat itu orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir, Pak. Coba. Artinya bahwa mestinya kalau orang kafir itu strategi perangnya bagus, mestinya mengambil posisi kenabian, tempat Nabi itu di Teluk itu. Ternyata tidak, mereka memilih di belakangnya Rumat, membelakangi kota Madinah. Dan Nabi naik ke atas mencari jalan setelah di pengkhianatan dari Abdullah bin Ubay tadi, seolah Rasulullah mundur. Naik ke atas bukit, turun lagi sampai ke Teluk ini. Dan Rasulullah mengambil posisi ini. Makanya para sejarawan mengatakan, ya begitulah Rasulullah SAW sangat menguasai medan dan tahu bagaimana harus berhadapan dengan orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah berikutnya? Ar-Rasulu yanfasu ruhal basalah fil jais. Rasulullah memobilisasi ya semangat kaum muslimin ketika itu. Yang berapa, Pak? Yang tinggal 700 orang. Apa kata Rasulullah? Ini nasihat-nasihat perang. Ya, walaupun kita tidak dalam kondisi perang, tapi kita pahami. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa an ahzil qitali hatta ya'murahum. Tidak boleh ada yang menyerang duluan, kata Rasulullah, kecuali atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu nasihat pertama. Wa dhahara baina dar'aini wa harada ashabu 'anil qitar. Jadi Rasulullah itu memakai 2 baju perang. Ya, Rasulullah itu wa harasa ashabahu 'alal qital, dan memberikan semangat para sahabatnya untuk perang. Makanya ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illal qalil. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru, apa yang menyebabkan kalian takut untuk berangkat kepada perang itu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridho dengan dunia ini dibandingkan akhirat? Insyaallah. Jadi para sahabat itu luar biasa, karena memang bersamanya Rasulullah SAW. Wa haddahum ala masabir wal jala'id indal liqa. Nah, Rasulullah ingatkan. Rasulullah SAW, Pak, setelah membacakan ayat tadi, memberikan tahmis semangat, Rasulullah mengeluarkan pedangnya. Ada yang pernah melihat pedang Rasulullah? Sering-seringlah melihat pedang Rasulullah. Ada, Pak, ada YouTube-nya, ada di museum, ya. Pedang itu masih ada. Rasulullah mengambil pedangnya, wa akhazat wa yanfas ruhal hamasah wa basalah fi ashabihi. Mengangkat pedangnya sambil memberikan semangat, ya. Memberikan semangat hatta jaradu saifan batran wa nada ashabahu. Dikeluarkan pedangnya. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudh hadha saif bihaqqihi." Apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin menunaikan hak pedang ini? Wah, Masya Allah, Rasulullah pidato perangnya. Siapa yang ingin menunaikan hak pedang ini, kata Rasulullah, faqama ilaihi rijal liya'khudhuhu. Banyak laki-laki yang ingin datang mengambil pedang itu. Liya'khudhuhu. Minhum ala Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib.
Zubair ibn al-Awwam wa Amr ibn al-Khattab hatta qama ilaihi Abu Dujanah Simak ibn al-Harsyah. Nah, sampai akhirnya seorang Abu Dujanah Simak ibn al-Harsyah berdiri. Apa katanya? Qala ma haqqahu ya Rasulullah. Apa hak pedang itu ya Rasulullah? Abu Dujanah ini bertanya, qala antadriba bihil wujul adu hatta yanha. Sampai engkau pukul mundur orang-orang kafir Quraisy itu sampai mereka tunduk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ana ahizuhu bi akhihi bi haqqihi ya Rasulullah. Aku akan mengambil hak pedang itu ya Rasulullah. Kata Abu Dujanah, fa'atahu iyyahu. Rasulullah langsung menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujanah ketika itu. Padahal Pak, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair di dalamnya, ada Talha bin Ubaidillah di dalamnya, sahabat-sahabat hebat gitu ya. Tapi yang dipilih itu adalah Abu Dujanah ini. Kita lihat nanti siapa Abu Dujanah ini. Wa kana Abu Dujanah rajulan sujaan. Abu Dujanah ini adalah laki-laki yang pemberani. Yahtalu indal harab. Ya. Kalau perang Pak, dia sangat menonjol. Karena memang orangnya pemberani memang gitu ya. Pemberani. Wa kanat lahu usabah hamra idza i'tasaba biha aliman nasu annahu sayuqatil hatta al-maut. Nah, dia itu punya kalau pramuka itu apa namanya? Kacu ya, apa asduk ya. Dia punya isobah, dia punya kain merah. Ya, kalau dia sudah pasang di kepalanya dan di lehernya ini Pak, orang-orang mengenal dia. I'tasaba biha aliman nas. Kalau dia sudah pakai pakaian baju selendang merahnya itu, dia annahu sayuqatil hatal maut. Dia akan perang sampai mati. Orang udah tahu itu siapa Abu Dujanah ini. Falamma ahadha saif asaba ra'sahu bitilkal isabah. Ketika diambil pedang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dia pakaikan kain merah itu di kepala. Ada yang mengatakan di kepalanya, ada yang mengatakan di lehernya. Jadi faja'ala yamtakhiru baina saffaini wa hina idzin qala, sambil berbangga jalan, Pak. Jadi jalannya itu ya kayak orang jalan kayak orang jalan agak sombong gitu kan. Pegang pedang Nabi, yang kedua dia sudah memakaikan baju selendang merahnya di lehernya. Berjalan agak sombong di antara barisan orang-orang mukmin. Rasulullah komentari Pak, apa kata Rasulullah? Innahal lamasyi'atun bi baghdi Allah. Ya, jalan seperti ini tidak disukai oleh Allah. Illa fi hadzal masalil mautin, kecuali di tempat ini. Wah, sombong di tempat perperangan itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak. Kalau tidak perang nggak boleh. Kata Rasulullah, berjalan begini ini, begini mungkin membusurkan badannya gitu ya, pegang pedang Rasulullah sambil agak sombong. Rasulullah komentar, di luar perang begini ini tidak disukai oleh Allah. Di sini fi hadzal mautin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini Rasulullah yang langsung bersabda terkait dengan Abu Dujanah. Selanjutnya Ta'batul Jais al-Makki. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita bicara tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan bala tentaranya, menyemangati, menyiapkan strategi, tempat, semuanya sudah siap. Walaupun jumlahnya berapa? 700 orang, tidak punya kuda, pedangnya gantian. Masya Allah. Saya nggak bayangin Pak. Ya, nggak bayangin perang itu. Insya Allah. Amal musyrikuna faba'u jaisahum hasba nizamis sufuf. Orang-orang kafir Quraisy. Nah, sudah azan. Kita lanjutkan.
minggu depan ya. Semoga saya bisa di minggu depan. Besok kita bahas tentang strategi perangnya orang-orang kafir Quraisy dan cara mereka juga akhirnya nanti terlihat bagaimana mereka mengembosi orang-orang mukmin. Nah, ternyata dalam perang itu biasa ngembosi apa namanya? Benar ya? Mencoba melemahkan kembali orang-orang mukmin. Nah, itu rekayasa orang-orang kafir itu. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.